Salam berdoa dan berjaga di akhirnya akhir zaman. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan lanjut bedah kitab Wahyu. Dan pada episode ini kita akan membedah kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 8-11. Rencananya kalau Tuhan izinkan saya mau membahas per pasal. Tapi nggak mungkin kalau pasal 2 ini dibahas per pasal. Sangat padat dan sayang kalau dibedah secara umum, harus per jemaat. Jadi kita akan belajar nanti membedah jemaat-jemaat di Asia Kecil, jemaat akhir zaman ini, satu jemaat ke satu jemaat. Karena ini menggambarkan jemaat Tuhan di akhir zaman. Dan kita akan membedah Wahyu pasal 2 ini, yaitu jemaat di Smyrna. Pasal 2 ayat yang ke-9 dan seterusnya ini, kita akan mencoba membedah apa artinya Smyrna. Yunaninya Smyrna adalah Smurnaios. Smurnaios ini berasal dari kata Smurna, artinya mur. Smyrna artinya mur ini, mur banyak arti di Alkitab. Mur dipersembahkan kepada bayi Yesus oleh orang Majus dari timur. Dan mur ini juga melambangkan penderitaan dan kematian sang juru selamat, sang Mesias. Di mana tubuhnya diurapi mur yang sangat wangi saat pemakamannya. Jadi apa artinya? Mur ini adalah sebuah janji. Pengorbanan itu tidak pernah sia-sia. Studi kata arti Smyrna merupakan kota dagang yang penting yang mengklaim sebagai kota nomor 1 di Asia Kecil. Dalam hal keindahan dan kemegahan, naik melandai dari laut. Dan bangunan-bangunan yang indah di puncak bukit, Pagos yang melingkar membentuk mahkota Smyrna. Apa yang menarik, ternyata kota ini merupakan satu-satunya kota di antara ketujuh lainnya yang masih dalam keadaan baik. Namun, ada hal yang penting kita bisa teladani hari ini. Di Wahyu 2 ayat 8, ada sebuah surat dari Yesus Kristus Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Malaikat jemaat itu adalah pemimpin jemaat di sana. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, apa yang menarik? Kalau mati hidup kan banyak, Pak. Lazarus juga mati hidup. Bahkan murid-murid juga membangkitkan orang mati. Tunggu dulu. Mereka mati hidup, terus mati lagi. Tapi Yesus mati hidup dan tidak mati-mati. Itu yang berbeda. Memang pada waktu di Smyrna ada banyak golongan orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus. Anda harus tahu bahwa yang menyalibkan Yesus juga orang Yahudi. Mereka berkata, salibkan, salibkan. Orang Yahudi juga. Tetapi yang menarik ternyata ada sebuah janji. Jemaat di Smyrna itu dikatakan miskin secara materi, namun kaya secara rohani. Mereka diuji dalam kesengsaraan, dalam krisis. Tidak ada tempat yang aman tanpa Tuhan Yesus. Jemaat di Smyrna ini diuji oleh kesengsaraan, tetapi yang menarik mereka kuat. Waktu mereka diuji oleh beberapa orang yang mengaku dirinya orang Yahudi, tapi mereka sebenarnya jemaah iblis,
mereka dalam keadaan lolos, kuat dan menang. Kekasih-kekasih Tuhan, jangan takut dalam kesusahan. Jadi kita kadang harus belajar untuk menjadi sabar dan kuat, karena kesusahan itu diizinkan. Untuk melatih kita, untuk membuat kita lulus. Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu di dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Bapak Ibu Saudara, Daniel pernah dimasukkan gua singa. Penjara yang ada singanya. Sadrah, Mesakh, Abednego dimasukkan dapur api yang dinyalakan lebih panas. Tapi justru mereka muncul seperti emas. Bapak Ibu harus tahu, emas asli sama emas yang tidak asli ketahuan saat dibakar. Emas yang bukan emas, saya juga emas sih, saya Mas Hardono, bukan, nggak ada hubungannya. Emas yang asli 24 karat semakin dibakar, semakin mulia. Emas yang tidak asli amblas. Dan apa yang menarik? Jangan takut terhadap kesusahan. Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Pujian berkata begini, ini lagu Pentakosta lama. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu akan kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Memang 12 murid Yesus, satu berkhianat, Yudas, gampang diganti Matias. Anda nggak mau hari ini, diganti yang lain. Nggak usah Anda, saya juga. Saya nggak mau khotbah tentang wahyu, diganti yang lain. Ada banyak pengkhotbah lain. Emangnya siapa Timotius Hardono? Tapi saya bersyukur saya mau. Saudara juga mau. Ayo. Jangan takut terhadap kesusahan. Hendaklah kita setia. Akan tetapi sekalipun kita kadang-kadang miskin dan mengalami kesengsaraan. Ingat, jemaat Smyrna dianjurkan untuk tidak takut. Tetapi untuk mereka setia bahkan sampai mati, akan menerima namanya mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, kita lanjutkan Wahyu 2 ayat 11. Ini pesan yang sama kepada jemaat Efesus juga. Dan kepada semua jemaat dia berkata begini, sama. Siapa yang bertelinga? Hari-hari ini banyak orang punya telinga tapi tidak mendengar. Hari-hari ini banyak yang komplain, aduh Pak, nggak nikmat ibadah online. Padahal dulu waktu di gereja, sementara pendeta khotbah, dia online. Online WhatsApp-an, online Instagram-an, online YouTube-an. Saya nggak menyinggung. Saya hanya nyerempet kepada saudara. Ayo, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang menang, ada sebuah pertandingan iman. 1 Korintus pasal 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, bukan hadiah. Hadiah, kita bangun tidur dapat hadiah, karena ulang tahun mungkin. Tapi kemenangan harus bertanding. Tidak ada juara renang, juara bulu tangkis, juara olahraga apapun tanpa bertanding. Waktu kita bertanding, janji yang diberikan adalah kepada barang siapa yang menang. Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu, orang mati itu ada mati pertama masuk kubur, mati kedua masuk neraka. Mati yang kedua ini bahaya, karena matinya selamanya.
Tapi kalau kita bisa rapture, kita tidak mati pertama, tidak mati kedua. Diangkat langsung ke surga hidup-hidup. Menang dari apa? Dari penyiksaan, dari kesulitan, dari pengejaran, dari tantangan, bahkan dari hukuman mati. Ingat, barang siapa yang menang, untuk kita menang harus berani menyelesaikan pertandingan iman. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Aku telah mencapai garis akhir. Mengiringi Yesus adalah bukan lari cepat, lari maraton, lari estafet. Perlu tahap demi tahap. Jangan takut. Kok kemarin boleh gagal, bangkit lagi. Pujian berkata, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Bapak Ibu Saudara, perenungan bagi jemaat Smyrna untuk aplikasi kita hari-hari ini di akhirnya akhir zaman adalah di Markus 6 ayat 24. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Iman kita selalu diuji saat menghadapi kesulitan, sengsara, dan tantangan. Pada saat-saat yang sukar, kita diuji. Gimana kualitas kita? Anda harus berani, bertekad, tetap tegar pada masa sukar. Terus merambat waktu dihambat. Terus melejit walaupun kejepit. Jangan dibalik, udah kejepit, udah dihambat, lalu amblas. Saat-saat engkau menghadapi tekanan, bangkit. Keadaan Smyrna mengajarkan kita untuk kita tidak malu mengalami, mungkin diizinkan kemiskinan, kesengsaraan, penderitaan. Beberapa teman bersaksi, kalau toh harus masuk penjara, tetapi kalau di penjara itu memberitakan Injil, itu kehormatan. Itu teman-teman yang namanya Stefanus, Paulus, memang karunia-Nya, panggilannya masuk penjara. Bahkan saya mendengar kesaksian di China, banyak orang percaya di China, mereka kalau tanya bukan begini, sudah berapa kali naik pangkat, berapa kali terima berkat, bukan, sudah berapa kali keluar masuk penjara. Sama seperti Kristus yang disalibkan karena dosa manusia, maka salib yang hina adalah lambang kasih Allah yang tak terbatas. Dan memampukan memikul salib bersamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, lalu apa aplikasi buat kita dari pelajaran wahyu Yesus Kristus, surat Yesus Kristus kepada jemaat Smyrna? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ini jadi 3 langkah, saudara. Kalau saudara mau belajar dari jemaat Smyrna, kalau jemaat Efesus, belajar tentang kasih yang mula-mula. Tentang jemaat Smyrna, belajar untuk kita menghadapi tantangan, kesukaran, kesengsaraan, kesulitan dengan tegar. Saya ulangi, tegar pada masa sukar. Melejit saat kejepit, merambat pada saat dihambat. Pujian ini juga menggambarkan keadaan ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi kita tetap berkata, gunung batuku Tuhan Allah semesta alam. Kekasih-kekasih Tuhan, untuk kita semakin dewasa harus menghadapi tantangan. Rahasia ikan salmon enak itu melawan arus. Begitu dia musim bertelur,
Karena dia ikan yang hidup di dua alam, yaitu air asin dan air tawar. Begitu musim bertelur, dia akan nyebrang, lawan arus untuk naik ke hulu. Melompat, nerobos arus, itu membuat dia sehat, dagingnya enak. Lalu dia bertelur. Bahkan beberapa induk ikan salmon itu, induknya mati supaya jadi makanan untuk anak-anaknya. Pengorbanan, hasilnya powerful. Anda harus siap melawan arus, penderitaan, kesengsaraan, hadapi. Tetapi kita tidak perlu mati seperti ikan salmon itu. Karena Yesus sudah mati buat kita. Ada 3 langkah aplikasi dari jemaat Smyrna ini. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Waktu saudara memegang harapan dalam Yesus, berharaplah dengan sukacita. Sukacita ini bukan dari luar, tapi dari dalam. Anda bersukacita karena Yesus endingnya menang. Bahkan lebih dari pemenang. Gurumu, Tuhanmu, juru selamatmu, toh mati disalib. Memang, tapi hari ketiga bangkit. Sadrah, Mesakh, Abednego dimasukkan dapur api, tapi nggak mati. Daniel masuk gua singa, tapi nggak dimakan singa. Jadi Anda bersukacita dalam pengharapan. Apa pengharapan yang engkau sedang dambakan di dalam Kristus? Bersukacita. Karena itu lihat, puji-pujian kita lebih banyak bersukacitanya. Bahkan kalau Anda pergi ke Afrika, mereka kalau ke kuburan, orang percaya, bukan nyanyi yang sedih. Belakang langit biru, enggak ada. Lagunya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Glory, glory, haleluya. Lagu sukacita, saya masih ingat waktu ibu saya dipanggil Tuhan. Ibu saya dipanggil Tuhan umur 74. Dan ibu saya tinggal di adik saya yang juga gembala. Kita bagi tugas. Adik saya bilang gini, Masar yang khotbah, saya yang pimpin pujian. Sebenarnya juga boleh, enggak. Oke, saya kaget. Adik saya pendeta juga gembala, Sigit Priadi berkata, kita enggak perlu sedih karena ibu di dalam Yesus Tuhan. Bersama Tuhan kita nyanyinya, glory, glory, haleluya, ku menang. Dan kita ke kuburan dengan sukacita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, setelah bersukacita dalam pengharapan, yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Sesek tapi sabar. Tetap ibadah. Tetap melayani. Tetap bersyukur. Tetap mengiring Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan kesesakan. Dan yang dasar terakhir yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, 3 aplikasi ini nggak bisa dipisahkan satu persatu. Tetapi harus secara bersamaan. Saya akan berikan contoh. Bagaimana Daniel menghadapi Nebukadnezar. Bagaimana Sadrah, Mesakh, Abednego menghadapi Nebukadnezar. Mereka sebagai imigran, ditekan-tekan, dipaksa-paksa, tetapi Daniel muncul sebagai orang yang diurapi dengan roh yang luar biasa. Juga Yusuf dalam keadaan difitnah oleh Tante Potifar, dimasukkan penjara. Tetapi kitab suci mencatat Yusuf pada waktunya dijemput dari penjara ke istana. Kalau saya sebutkan para tokoh-tokoh pahlawan iman, saya nggak akan selesai. Musa, Daud, Isa, Yakub, semua tokoh-tokoh pahlawan iman itu juga bergerak dari bawah. Hari-hari ini
dari jemaat di Smyrna ini, Anda harus belajar bersama terus. Untuk apa? Siap dimurnikan. Siap terus untuk dikuduskan, diperbaharui. Sehingga kualitasmu bukan kualitas, mohon maaf, remeh-temeh. Bukan kualitas kaleng-kaleng, tapi kualitas yang teruji. Kualitas unggul. Saya ulangi, ada 3 hal. Saudara harus bersukacita. Bersukacita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Saya coba akan bahas lebih dalam tentang bertekunlah dalam doa. Alkitab tidak pernah bilang begini, bertekunlah dalam dosa, nggak pernah. Orang yang berdoa pasti nggak berdosa. Orang yang berdosa pasti tidak berdoa. Habit manusia yang berdosa tidak usah disuruh bertekun dalam dosa, pasti. Coba Anda cek anak-anak kecil, tanpa diajari kursus menipu, kursus berbohong, udah pinter. Kursus membantah, melawan orang tua, udah langsung bisa. Kecuali sejak kecil seperti Timotius dididik oleh omanya, mamahnya, takut akan Tuhan. Bertekunlah dalam doa. Kenapa setelah bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa? Doa ini mengunci segalanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia sungguh-sungguh berdoa. Sewaktu Anda tidak punya apa-apa lagi, tidak punya backing, tidak punya jenderal, tidak punya pejabat, tidak punya fasilitas, kau masih punya doa. Di Matius 7 ayat 7 Yesus berkata, doa itu meminta, aktif. Doa itu bukan pasrah. Aku berserah, pokoknya pasrah. Bukan. Kalau kamu berdoa, kata Yesus, mintalah. Arti minta artinya kita bergantung sama Tuhan. Setelah Anda mengaplikasikan Roma 12 ayat 12 ini, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, Anda bertekun untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Artinya kita bergantung sama Tuhan. Siapalah kita tanpa Tuhan. Yang kedua, doa adalah carilah. Artinya ada usaha. Jangan diam. Bapak, Ibu, Saudara, kesuksesan itu bukan kita tunggu. Kesuksesan adalah keputusan dan pilihan kita dan usaha kita. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus menyertai dan memberi kemenangan kepada kita untuk kita menjadi lebih dari pemenang. Yang ketiga adalah ketuklah, artinya tekun. Kalau kita mengetuk pintu surga, baru ketuk sebentar kita bilang, udahlah, kayaknya nggak ada jawaban. Terus kita pergi. Tuhan berkata kepada malaikatnya, siapa tadi yang ketuk? Nggak ada Tuhan. Tapi kalau ketuk terus, ketuk terus, ketuk terus. Tentu permintaanmu yang benar dan positif, bukan minta yang salah. Misalnya ada orang minta, Tuhan, kenapa pasanganku nikah sama orang lain? Sudah resmi nih, nikah sama orang lain. Tetap mengetok, biarlah Tuhan, bercerai Tuhan, atau mati Tuhan. Jangan. Ada pepatah berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau mantan sudah ke penghulu, kenapa masih sendirian? Cari yang lain, stok banyak. Berbeda dengan saya. Waktu saya tidak diizinkan menikah, pacar saya tetap tidak ada pacarnya. Karena memang orang tua yang belum setuju. Ini proses. Maka saya berdoa tiap hari dengan tekun. Bukan karena tidak ada yang lain, karena itu yang saya dengar dari Tuhan. Kalau kau yakin, kau pasti tekun, 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 dan tekun. Markus 11 ayat 24 berkata, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah engkau sudah menerimanya dan engkau akan menerimanya. Biarlah pelajaran dari jemaat Smyrna ini
boleh memperbaharui kita. Untuk di akhirnya akhir zaman, kita mau diperbaharui, kita mau dipulihkan, kita terus mau diubahkan, dimurnikan. Sehingga saat Yesus datang, sangkakala berbunyi, Dia datang. Kita berkualitas yang terbaik. Murid yang jadi mempelainya. Sehingga kita terangkat rapture bersama-sama. Apa bedanya Daud sama Saul? Saul tidak mau bertobat, Daud mau. Apa bedanya Yudas sama Petrus? Yudas tidak mau, Petrus mau. Belum terlambat, jika kau adalah anak yang terhilang, kembali pulang. Bapamu menunggu. Siap memberi engkau jubah yang baru, sepatu yang baru, dan cincin yang baru. Kalau engkau tersesat, kembali pulang. Anak yang hilang itu pasti kembali. Dan yang dahsyat, kalau kau meninggalkan pelayanan, kembali kepada panggilan pelayanan. Tanpa bersama Yesus semuanya 0 dan 0. Iring Yesus. Siap menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Mulai hari ini, seumur hidupmu dan selama-lamanya. Sehingga seperti Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Mari kita berdoa. Firman, bedah, wahyu. Pasal 2 mulai 8 ini tentang jemaat di Smyrna. Bukan hanya untuk kami kalangan tertentu, agama tertentu. Tapi untuk semua kami umat manusia di akhirnya, akhir zaman. Biar kami sadar bahwa semua ujian, penderitaan, kesulitan, kesengsaraan bahkan itu ujian buat kami. Kami siap seperti aplikasi Roma 12 ayat 12. Untuk kami siap bersukacita di dalam pengharapan. Kami sabar dalam kesengsaraan. Dan kami siap bertekun dalam doa. Sempurnakan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus mengalir berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Amin. Salam berdoa dan berjaga senantiasa di akhirnya akhir zaman. Yes.